Mungkin Pak Helmi, tapi Pak Helmi sudah punya inisiatif membuka. Kita mulai Bapak Betul, Bu Ati. Pak itu semua. Ibu. Ya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dibuka sama Pak Helmi ya. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah di mana sore hari ini alhamdulillah seperti biasa jadwal rutin kita bisa tetap belajar bersama gramatikal Al-Qur'an di sore hari ini. Dan hari ini jadwalnya adalah mengurai ini apa namanya ayat ya. Surat Al-Baqarah ayat 264. Petugasnya Uni ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita luruskan niat ya agar amalan kita sampai di hadapan Allah dan terkategori ke dalam amalan yang baik ya Bapak Ibu, ahsanul amalah. Karena yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman itu adalah di niat. Niatnya kalau kita punya peluang untuk amalan kita bisa diterima itu karena kita seorang muslim ya, tapi tidak otomatis harus kita hadirkan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah caranya harus benar. Dan mari sama-sama kita luaskan niat juga agar Bapak Ibu ilmunya tidak berhenti sampai di diri kita tapi bisa diluaskan kebermanfaatannya sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa memberantas buta terjemah Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya punya kesempatan ya Bapak Ibu, entah seperti apa jalan yang Allah karuniakan kepada kita serahkan semuanya kepada Allah. Oke Bapak Ibu, kita mulai hari ini surat Al-Baqarah 264, petugasnya Uni, alhamdulillah sudah hadir. Uni sudah siap, sangat siap sepertinya Uni ya. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja kita di-share ayatnya. Sebentar ya, saya share dulu ya. Salah mencet. Dua enam empat ya. Ada Bu Ella, alhamdulillah. Ada Bu Meli juga, alhamdulillah. Baru tahu ya. 264, silahkan. Langsung penggal aja Bu Ati ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. boleh. Penggalan pertama. Ya. Recording in progress. Sebentar. Penggalan pertama. Ya. Ayuha. Oke. Alladzina amanu la tubtilu 5 6 tubtilu sodakotikum bi 8 bi mani wa al-adha ka 12 alladzi 13 yunfiku 14 malahu 15 ri'a an-nasi wa la yu'minu bi Allahi wa al-yaumil akhiri. Enggak, al-yaumi aja. Nah, anak alif lam ya, al-yaumi al-akhiri. Fa kemudian ya fa masruhu, kemudian ka masali rahmanin ala 27, kemudian 28 ala 29 hi. Benarkah? 30. 24. Bentar. Saya ada yang loncat nggak? 27 masalis Safwan, benar. 27 Kak. 28 ala. Coba. 28 16. Mas Ali.
Masali Sof 26, 27, 28, Ya betul. 20, 21, 30. 22, 23, 24, 25. Saya ada yang salah nggak Nggak. ininya nomornya? Sudah benar. Sudah. Nah ya. Ya. Coba cocokin dulu Uni. Cocok. Cocok ya Uni ya. Alay 29, I 30. di 30. 22, mana ya? 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, Malah, 22, 23, 24, 25, 5 25 Fa, 26 Masaluhu, 28. Masali. Sofwanin. Ya. Dalil Safwani. Sebenarnya Oh, ada yang rasanya ada yang langkau ya? Apa? 2, 3, 4, 5, 6. Di yang di layar ada yang salah nggak Bapak Ibu? Ada yang Silakan langkau nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Takutnya enggak. saya yang Enggak. benar. Enggak ya? Yakin? Enggak. Pas lah. Penglihatan saya. Sudah pas kok. Soalnya saya orangnya Pas kurang ya? teliti. 20, 21, 22, Ya, 23, 24. Yaumi satu kan al yaumi al akhiri Iya, benar 24. satu-satu karena alif lam Satu-satu. kan? Iya. Ya, Fa 25. Uni berapa Uni Fa? Ya Masaluhu 6. Masaluhu 1. 27, 28 Masali Sofwanin. Fa Ya, Uni 29 berapa Alay 25? 30 Hi. 29 hit. Iya, 30 ya? Iya. 30 Uni. Ya. Turabun 31, Fa 32, Asoba 33, Asoba. 34. Asoba. Asobahu 34. Wabilun. Fa. Kemudian Taroka. Hu. Soldan. La. Ya. Takdiru. Kemudian ala. Syai'in. Min sama ma. Kemudian kasabu. Allahu la yahdi al-qauma kafirin. Ya, Gimana? Bapak Ibu? ya. Sudah? Sama? Ada yang beda nggak? Kayaknya enggak. sama. Belum dilanjutkan, silahkan dipastikan dulu. Sama? Malahu itu satu penggalan ya, Bu. Iya. ya KBM. Oh iya, Kak. Sudah? Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup. Kemudian mau bagian satunya sampai sana mana ini Uni? Bagian satunya sampai akhiri, al-yaumil akhiri ini sampai Oh 2. ya, Bu Ella silakan Bu Ella di screenshot dulu. Oh iya. Ya, iya, Pak. Iya, sudah buati. Silakan. Ya huruf wahai, Ya, ayuha huruf wahai, ya. hai kalau digabung. Kata penghubung jamak orang-orang yang Oke. KKL, pelaku hukum,
Akar kata amina. Pola af'ala. Mereka telah beriman. Yunus 49. La. La, janganlah. Huruf, janganlah. KKSAD 6. Ini KKSAD-nya KKSAD apa? KKSAD mati, sukun. Ya, KKSAD mati. Akar katanya? Pelaku antum. Iya, pelaku antum. Akar kata batola. Batola. Pola af'ala. Artinya kalian menjadikan sia-sia. Kalian Menjadikan sia-sia. menjadikan sia-sia. Bentar, kalian menjadikan di mana Uni? Munawir 92. Ini sudah di antara pilihan sudah termasuk yang pas? Iya, iya. Oke. Lanjut. Lanjut sodakokum KBM. Sodako Oh, KBKK. oh iya. Sodakoti. Berarti ini apa sebagai apa ini? Sodakoti. Sedekah anunya. Objek ya? Mm-mm. Sebagai objek. Lebih. Lanjut. KBKK akar kata sodako. KBKK-nya tunggal apa jamak? Jamak. Jamak. Akar katanya Sodako. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya sodakotun. Fa'alatun. Tunggalnya fa'alatun. 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 Jamaknya fa'alatin. Kan reguler ya, jadi nggak usah Ya, diinikan. Lanjut. Artinya sedekah-sedekah. halaman Yunus 25. Yunus 214. 214. Kum kata ganti. Kum kata ganti. Jadi sedekah-sedekah kalian. Oke. Lanjut. Bi huruf jar dengan Mhm. mani KBKK. KBKK. Akar kata mana. Fa'ala. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Fa'lun artinya Menyebut-nyebut kebaikan. lanjut. Yunus 429. Buati ganti jangan merah, buati soalnya double sama garis-garis itu sepenggalan. Bukan Ya. yang 29 Uni. Ya. Yunus 429. Ini 429, Bu. Oh ya. Lanjut. Lanjut al-adza KBKK. Wa-nya dulu ya, wa. Wah. Ya. Kemudian al-adza. Wanya nyempil dah. Ya. Al-adza KBKK. KBKK. Akar kata azia. Ya-nya pakai ini enggak? Pakai harokat enggak? Iya, pakai. Adia. Lanjut. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Ya. Ini dia Fa'lun sejatinya kata bendanya kasroh apa fathah apa dhammah? wal adza mani. Kalau ngelihat dari wanya berarti kasroh. Ya, betul. Betul sekali. Lanjut. Sesuatu yang menyakitkan.
Munawir 15. Lanjut. Huruf jar seperti alladzi, kata penghubung tunggal, orang yang. Lanjut. Fihu, SAD, pelaku huwa, akar kata nafako, pola ala, dia akan menafkahkan atau menginfakkan. Yunus 463. Lanjut. Malahu KBM, mala KBKK, Sebagai objeknya ya, objek ya. Kemudian akar katanya mala, terdiri dari KBKK dan kata ganti ya. KBKK-nya akar katanya mala, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya harta. 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 Yunus 433. Ku kata gantinya hartanya aja nih. Ya, hartanya. Oke, Bu Ella sepertinya harus di screenshot dulu. Iya. Uyel. Sudah buat nih. Sudah. Oke, sebentar saya ini dulu. Saya Oke, lanjut Uni. Ria itu KBM terdiri dari KBKK semua ini, dua-duanya. KBKK akar Ini kata. tunggal apa jamaknya ini? Tunggal bukan? Tunggal. Nah, kalau ini kan KBKK jamak ya. Ya, itu jamak. Oke, Ro'a ya, ro'a. Ya. Pola kata kerjanya Fa'ala ya? Fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Ya. Artinya apa? Pamer ya? Ria, artinya ria. Atau perbuatan pura-pura. Ya. Fi'alun. Pamer. Pamer ya, pamer aja. Halaman. Ya, Yunus 136. Kemudian ini KBKK jamak, akar katanya nawasa nasa ya untuk jamak. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Manusia terdapat di Munawir 1475. ini pola tunggalnya ya. Munawir. Pola jamak berarti? Fa'lun ya, pola jamak. Halaman. Recording stopped. 1475. Recording in progress. Lanjut. Kemudian huruf dan, la huruf tidak, KKSAD, pelaku huwa, akar kata amina, pola af'ala, artinya dia akan beriman. Yunus 49. Bi dengan Allah. Kemudian dan al-yaumi, KB murni, hari. Kemudian KBPA,
Akar kata ahoro, pola fa'ala, fa'ilun. Yang akhir, Yunus 36. Oke, itu yang pertama. Bagian 1. Silakan Bu Ella. Ya sudah. Sudah. Kemudian bagian kedua dari mana sampai mana, Bu? Dari fama saluhu sampai Ya. soldan. Sampai soldan. Silakan. Fa huruf maka masaluhu KBM, masalu KBKK, akar kata masalah, pola fa'ala, pola kata benarnya fa'alun, artinya perumpamaan. Yunus 4:10. Kata ganti artinya nya, perumpamaannya. K huruf jar artinya seperti. Masali, Ini sudah ya, Uni ya, ya, nggak usah diulang ya. KBKK sama Kan dengan ini itu. aja. Kemudian Sofwanin KBKK juga akar kata sofawa Ya. menjadi sofa, Apa sofawa? sofa ya, jadi sofa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lanun. Fa'lanu apa fa'lanun? Fa'lanu ya. Pak Fa'lanu. Lanu. Artinya batu yang licin. Yunus 2:19. Yunus 19. 2:19. Yunus 2:19. Lanjut. Huruf jar atas. Ki kata gantinya. Turabun. KBKK. Kalau misalkan seandainya yang dia berupa memang benar-benar benda gimana Uni? Meskipun Kata benda, oke akar katanya kita tulis, akar katanya kita tulis nggak apa-apa. Oh, oke. Karena Kata benda ya. mencari tempat Sebenarnya ini ya, kata untuk benda, kata benda ya. zat kan ya? Ya. Jadi Iya. maksud saya yang seperti itu Nggak usah oke lah disebut akar kakak. kata nggak apa-apa Oke. kita tulis, tapi Mantap, untuk mantap. ini saja. Oke. Jadi ini saya rubah aja ya, Oke, ya. biar apa ya, biar Karena itu sebenarnya KB zat ya. sebenarnya sambil nunggu nanti. Sebentar ya, Bapak Ibu sebentar. Jadi yang kata benda kita tulisnya kita kata benda oke. saja. Kata benda aja. Oke, Uni setuju. Iya. Meskipun nggak apa-apa kalau akar kata untuk tujuannya untuk mencari tempat ya. Oke, akar katanya apa Uni? Yang tariba. Akar kata ini kan sebenarnya pintu gerbang untuk mencari. Ya, pintu terbang. Jadi sambil menunggu apa ya, ini dari Buya nanti ke depannya Menunggu. seperti apa. Menunggu modul intermediate. Ya, Menunggu modul ya, intermediate. Modul ya, beginner kan kita sudah. ya. Sudah. Apa taroba? Tariba. Tariba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'alun. Ya.
Artinya Lanjut. tanah atau debu. Tanah atau debu. Yunus 77. Lanjut. Fa huruf. Kemudian Lanjut. ya. Kemudian asoba KKL. Pelaku huwa. Akar kata sowaba jadi soba. Pola af'ala. Kemudian artinya dia telah menimpa. Di Munawir 800. Ganti. Gantinya. Kemudian wabilun. Nah ini KBPA kalau menurut pola fa'ilun. Iya. Gak apa-apa ya, Sebenarnya walaupun artinya hujan ya, deras, sebenarnya hujan gini. deras. Sebenarnya gini Bapak Ibu. Kata benda itu polanya banyak. Tidak selalu ketemu fa'ilun KBSL. Tidak selalu ketemu fa'ilun itu KBPA. Jadi sebenarnya Sebenarnya ini gimana? KBZ. Iya, maksud saya gimana kalau yang sekiranya memang betul-betul benda yang memang apa ya tidak berasal dari kata kerja dan dia bukan secara arti juga bukan KBPA, gimana kalau sementara kita sebutnya kata benda? Iya. Lebih aman kan menyebut kata benda Iya. gitu. Kalau misalkan lebih aman menyebut kata benda yang kalau suatu saat misalkan ternyata bukan KBPA lebih aman gitu loh, nggak salah. Tapi kalau sudah kita sebut itu tuh KBPA sudah ini gitu. Iya. spesifik kan? Ya, gitu. Ya, gimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju? Jadi kedepannya begitu ya? Ya, Kedepannya begitu ya? Oke, jadi kata benda saja sementara. Meskipun nggak apa-apa kita uraikan ke bawah, tujuannya untuk kita tahu letak dia ada di mana gitu kan. Berarti akar katanya tetap ditulis. Apa akar katanya Uni? wabala. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata banyak fa'ilun. Artinya hujan yang deras, hujan deras. Munawir 1533. Fa maka huruf, kemudian taroka KKL, pelaku huwa, akar kata taroka, pola fa'ala, huwa, taroka, fa'ala, dia telah meninggalkan. Yunus 77. Sudah, silakan Ya, Bu Ella. Ini bagian 2. bagian 2 sampai dikit lagi berarti soldan sampai soldan. Oh iya, iya. Soldan ke sini. Oke, soldan. Soldan apa? Sok KBKK. Oh apa? Ini KB, ya nggak apa-apa. Licin sebenarnya kata sifat ini. Iya, KBKK nggak apa-apa. Akar kata solada, Solada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya licin. ada di Munawir 789. Tapi kalau di Yunus yang licin. apa licin atau yang licin ya? Kalau di Munawir licin, kalau di Yunus yang licin 220. Oke, lanjut. Oke, silakan Bu Ella. Selesai bagian 2. Sudah Bu Ella? Sudah. Kita lanjutkan. Berarti sampai kasabu. ya, kita langsung aja bagian 3 Oh, dan lanjut. 3. Mas, pas ya. La, huruf tidak. Yang di KKSAD pelaku hukum.
akar kata kodaro, pola fa'ala, artinya mereka sedang akan mampu, dapat, kuasa. Ini mana yang kita ini mampu, kuasa. Tidak mampu. Halaman Yunus 332 ada, Munawir 1095. Mana yang pas? lanjut. Huruf jar atas. Ini KBKK ya. Akar kata sya'a, Dari sya, saya Ya. dari sya'a. dari sya'a ya, gini kan? Menjadi sya'a. Pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya sesuatu. Yunus 209. Min, huruf jar, artinya dari. Ma, bayang. Kasabu, KKL. Pelaku hum. Akar kata kasaba. Pola fa'ala. Mereka telah mengerjakan. Munawir 1206. Terus kita lanjut ya bagian terakhir Ya, ya, karena pas ya. sebentar. Huruf Ini dan. adalah bagian 3. Ya, Lanjut bagian 4. wa dan Allah. Wa tidak. Berarti KKSAD. Pelaku huwa. Akar kata Recording stopped. hada. Recording in progress. Pola fa'ala. Dia akan memberi petunjuk. Yunus 480. Al-Qaumi, KBKK. Tadi sudah ya? Di depan. Belum, belum ya? Al-Qaumi belum. Akar kata koma, pola fa'ala, fa'lun, kaum, 361. Kafirina, KBPA, dek jamak, kemudian akar kata kafaro, pola kata kerja fa'ala, Iya. pola kata benda fa'ilin, jamak fa'ilun, fa'ilin, Pola tunggalnya saja. Pola tunggal. orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Kalau ini mau disebut sebagai apa tadi, objek, berarti penentuan objeknya itu bukan di sini, tapi di sini. Ya, Kaum. Nah, kaum itu sejatinya kalau dilihat ini kan jamak ya. Jamak ya. Sehingga kafirnya itu bentuknya jamak juga. Kaum itu kan banyak ya. ya, kaum itu. Kaum itu kan berarti kata benda kolektif kaum itu ya. ya banyak kan. Karena banyak, maka sifatnya al-kafirin itu yang digunakan juga jamak. Ya. Jadi penentuan jamaknya dilihat dari al-qauma. Kenapa di situ al-kafirina? Kenapa jamak? Karena dia mensifati kaum yang jamak. Ini sejatinya dia bentuknya kalau tunggalnya fathah apa kasroh? Bentuk tunggalnya. Kata. Fathah karena yang disifati adalah fathah objek, al-qauma. iya. Gitu ya. Oke. Silakan Bu Ella. Sudah Bu Ella? Sudah.
Oke, 1 sampai sini, 2, 3, 4. Silakan. Bagian 1. Ya ayuha itu duhai kan kita anukan buat ya. Ya, ya. Lebih anunya duhai orang-orang yang beriman. Dan tanda seru bukan? Bukan ya? Koma. Koma. Oke. Janganlah kalian menjadikan sedekah kalian sia-sia. Jadikan Sedekah kalian sia-sia. Sodakotikum tadi. ya, Janganlah kalian kalian menjadikan sedekah kalian sia-sia dengan menyebut-nyebut kebaikan dan sesuatu yang menyakitkan. dengan menyebut-nyebut Dan kebaikan itu orang tidak salah wah. Dan sesuatu yang sebentar, menyakitkan. Dan sesuatu yang ya, menyakitkan. sia-sia dengan menyebut-nyebut Dan kebaikan sesuatu dan yang menyakitkan. kalau dikaitkan dengan penjelasan ayat sebelumnya, maksudnya sesuatu di sini perkataannya yang menyakitkan, Titik koma ya, seperti koma, tadi kan seperti orang yang menginfakkan atau orang yang menafkahkan atau yang menginfakkan, orang yang menginfakkan mungkin kita familiar kan? Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu bagian 1. Gimana Bapak Ibu? Iya. ya, 1. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu yang licin. Seperti perumpamaan batu yang licin yang di atasnya ada tanah atau debu tadi ya, tanah ya. Yang di atasnya ada debu. Kemudian hujan deras menimpanya. Hujan deras menimpanya. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Tambah laginya nggak apa-apa biar enak kan? Iya, maka tinggallah batu itu licin lagi. Maka tinggallah batu itu licin. Lagi itu tambahan supaya artinya enak. Tadi kan batunya licin, ada debu. Ya, pindah bisa. Ketimpa hujan, jadi batunya licin lagi. Tapi itu juga ribet. Silakan Bu Ella. Yang kedua itu, sebentar, mungkin saya ini dulu kali ya. Sebentar, di atas aja ya. Di sini aja ya. Yang ketiga kan? Ya. Atau dihapus ya Bu Ella. Bu Ella di itu aja, Bu Ella screenshot. Iya udah, screenshot aja. Oke, Bapak Ibu gimana dulu nih sebelum ini? Iya udah. Oke. Artinya? Udah. Sesuai ya tadi ya dengan yang kita urai. Yang ketiga,
Yang ketiga, mereka kalau letter luck-nya kan mereka tidak kuasa atas sesuatu Mhm. dari apa yang mereka telah kerjakan. Itu letter luck-nya. Ya, tulis aja dulu apa adanya. Mm-mm. Mereka tidak Tidak. kuasa Kuasa atas sesuatu dari apa yang mereka telah kerjakan. suatu Yang keempat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. mungkin pakai tidak memberi petunjuk Kepada kaum yang kafir. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Saya pikir secara gramatikal udah cukup ya. Ada diem ya? Why? Serius. Iya, Bu. Cius. Mantap. Sudah. Terpesona. Apakah sedang alhamdulillah ya Allah, saya kok bisa? Apa pada kayak gitu perasaannya? Iya. Apa pada bahagia superlatif gitu Kok Bapak Ibu? bisa? Ya, aduh. Alhamdulillah pesannya nyampe. Karena Pesannya itu loh Bu, waktu yang mendalam. Itu pesan pesan dari ayat ini ya. Iya. iya. Allah memberi petunjuk Apakah pada karena kaum yang sedang kafir. meresapi? Kalau Apakah saya sedang Kurang mensyukuri? lebih begitu, kurang Buati, lebih. Ya, kalau saya terpesona Bu Ati. Ya, sama saya juga Beda ya. terpesona, Bu Ati. Beda ya kalau yang Alhamdulillah. menguraikan ayat tuh yang udah jago, keren banget. Damping ya, Di Riri. Betul, betul ya. Bu Riri suka begitu. Cukup ya Bapak Ibu? Oh ya Bu Bu Ati Riri. boleh nanya, boleh ini Bu Ati yang Ya, nomor 2. silakan. Yang bagian 2 boleh diulang lagi Uni, Bu Ati. Yang bagian 2, apanya? Yang 2, maka perumpamaan itu yang bagian 2 diulang lagi. Sebentar, saya harus mengandu soalnya. Untuk menampilkan harus mengandu. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu yang licin. Ya, di atasnya debu. Yang di atasnya ada debu. Kemudian hujan yang deras menimpanya. Tadi ada kan Silakan. barokah ya. Nah itu Maka menimpanya. Maka tinggal tinggallah lagi. batu itu licin lagi. Yang kata lagi ini ditambahkan supaya artinya klop. Oh, pakai lagi ya Bu Ya, Uni ya. karena kita lihat dari ininya kan konteksnya kan batu licin, ada debu, ditimpa hujan. Nah, jadi batunya licin lagi gitu. Jadi laginya memang ditambahkan. Iya. Boleh kan Bu Wati nambah gitu? Boleh. Kan ini tadi juga ada tambahan, boleh. Oke, Iya. Bapak Ibu, saya mau membahas ini. Ya. Ini mungkin yang sekiranya berat, ikutin saja. Yang bisa ngikutin, alhamdulillah. Yang nggak bisa ngikutin, alhamdulillah. Iya, Bu Ati. Ya, Bapak Ibu, tujuan kita adalah paham ya Bapak Ibu. Jadi biar nanti kenapa ini ada tambahan kata karena, ya Bapak Ibu, itu ada ini ya. Ada maksud dan tujuannya, ada kedudukannya dalam sebuah kalimat itu. Ya. Biar nanti dalam menerjemahkan itu kita bisa punya rambu-rambu gitu. Sebelumnya makasih Uni. Ya, sama-sama. Mungkin Uni bisa testimoni dulu Bu Wati 5 menit Bu Oh Wati. iya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Ya, Alhamdulillah. Testimoni Uni bersama Bu Wati ya. Alhamdulillah. Uni tercebur di Al Hasani medio November 2022. Alhamdulillah. Jadi- November 2022. Jadi pertengahan November 2022. Itu mulai dari nol. Mulai dari nol maksudnya sama sekali belum pernah mengenal apapun. Dan juga tidak ada modal ikut offline segala macam. Pokoknya benar-benar
modul Buya yang jadi pegangan. Masya Dan Allah. itu pun Bapak Ibu modul Buya di tahun 2022 itu beda dengan yang sekarang. Yang sekarang itu sudah banyak penambahan-penambahannya. Nah, jadi karena Uni merasa baru, dan tentu saja kalau orang yang baru tahu dan baru belajar itu kan semangatnya menggebu-gebu kan Bapak Ibu. Jadi Uni selain belajar dengan Buya kan belajarnya malam, jadi siangnya itu Uni mencari mengintip-ngintip dan terintiplah kelas Bu Wati. Karena waktu itu belajarnya Masuk ke Selasa Bu Wati sininya ya. kapan, Uni? Bergabung ke kelas ini kapan? Uni ingat waktu Bu Wati melatih Dr. Joni. Ya. Dokter Uni Joni. ingat, jadi di situ Uni mendapat banyak penambahan karena Uni kan karena baru, jadi diterangkan kalimat bersyarat itu Uni langsung Uni simpan. Oh, ada kalimat bersyarat. Oh, Mulai dari itu, jadi Uni sering nggak ngintip ingat bulannya, nggak ingat bulannya, Uni. bulannya Desember. Maretan Uni kayaknya. Enggak duluan, Uni ngintip duluan. Dan terus terang Bapak Ibu, maaf ya Bu Wati kalau dulu mah enggak seperti sekarang, kalau dulu agak streng. Benar enggak Bu Ella? Agak tanda kutip agak galak ya Bu Ella ya. Iya, setuju. Emang betul, Benar tapi enggak Bu bagus. Ketua? Jadi paham. Allah, Masya Allah, kalau sekarang mah Bu Wati enak, lembut. Ya udah Nah, itu lupa. Uni sering ngintip-ngintip, tetapi tidak terlalu rutin karena pada waktu itu Uni juga masih aktif ke 2 kali sepekan ke lapas, jadi makanya belum bisa aktif. Nah, pada saat bulan April Buya menarik-narik Uni untuk jadi kandidat pendamping. Nah, itu Uni mulai risau. Uni bertambah gencar mencari-cari kemana Uni harus nambah ilmu pengetahuan. Jadi selain ke kelas Bu Wati, ngintip ke kelas Bu Nel, pokoknya ngintip kemana-mana. Nah, itulah ceritanya Bapak Ibu. Jadi dengan Bu Wati Uni sudah lama, dan ini yang ketiga Uni mengurai ya. Untuk surat Al-Baqarah ini yang ketiga. Masya Allah. Ini yang ketiga ya. Jadi alhamdulillah masih tetap istiqomah di kelas Bu Wati, dan sekarang pesertanya tambah banyak. Kalau dulu kan cuma ngintip-ngintip aja, kalau sekarang kan sudah resmi jadi anggota kelas ceria Bapak Ibu, alhamdulillah. Kalau dulu enggak, masih bintang tamu. Iya. Iya, jadi bintang tamu. Kalau sekarang semenjak siang ini dijadikan kelas ceria, alhamdulillah kita resmi menjadi anggota kelas ceria. Jadi begitulah sampai hari ini Uni masih tetap bersama Bu Wati. Sedapat mungkin, pokoknya sebisa mungkin hadir terus. Nah, mungkin hari Sabtu yang Uni kadang bisa, kadang enggak. Iya, oke. Ya, Sudah. itulah perjalanan hidup Uni. Jadi memang keistiqomahan itu sangat perlu ya Bu Wati ya. Iya, betul. Dan Uni merasa itu. Jadi Uni merasa sekali sangat membantu kita. Jadi selain semangat yang tinggi, walaupun semangat tinggi kalau enggak istiqomah juga kurang maksimal. Jadi semangat tinggi plus istiqomah, insya Allah itu menjadi modal kita semua Bapak Ibu. Sehingga Uni juga kata Bu Meli tadi terpesona, Uni juga terpesona dengan diri Uni sendiri. Terus terang Bapak Ibu, kok aku bisa seperti ini ya, begitu. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah, Allah tunjukkan jalan. Sehingga saat ini. Jadi dengan niat belajar, kemudian mencoba untuk mengajarkan kembali ke orang lain, rupanya Allah memasukkan pemahaman ke dalam diri kita lewat itu. Jadi merupakan wasilah kepada kita. Dengan kita mencoba untuk memberikannya kepada orang lain, itu otomatis kita belajar lagi kan. Makanya Buya dulu suruh, nggak apa-apa Uni, kan Uni selalu ngomong, Buya, masa Uni modal nggak ada disuruh jadi pendamping? Kata Buya, pokoknya learning by doing, pokoknya belajar, ngajar sambil belajar. Jadi dua-dua itu sejalan, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit, seperti juga testimoni Pak Hadril ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit perkembangannya bisa kelihatan sedikit demi sedikit. Iya. Itulah Uni. Makasih Bu Wati. Ya, sama-sama Uni. Ya, Uni curhat, saya juga pengen curhat Bapak Ibu ya. Jadi gini, ada perjalanan saya juga
cukup lumayan ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Uni bilang apa tadi? Ini pada diri sendiri apa Uni tadi? Takjub. Takjub, terpesona dengan Iya. diri sendiri ya. Terpesona dengan diri sendiri. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti terpesona dengan diri sendiri. Siapa yang bisa menyangka nggak punya background dari Iya, benar. pesantren bisa seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau saya mau jujur mau cerita ya Bapak Ibu, bolehlah kita bukan apa ya, bukan sombong bukan gitu loh, tapi kita bersyukur karena ternyata kalau saya masih aktif sekolah Bapak Ibu ya. Di sekolah saya tuh ada guru bahasa Arab ya. Tapi ketika saya minta untuk mengurai itu nggak bisa. Maksudnya nggak seperti kita gitu loh, dalamnya itu gitu. Artinya apa? Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dengan belajar di Al Asani ini yang backgroundnya nggak ada menjadi bisa gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau masalah apa namanya? Jadi di sini baik yang berawal dari nggak punya ini apa-apa masuk, kemudian ada yang punya mungkin bekal sedikit masuk, tapi ternyata memang beda metode Al Asani ini. Saya itu bisa apa ya terbenakkan itu di sini. Dulu saya nggak paham kegunaan pola itu, sama sekali nggak paham. Jadi tercerahkannya di sini. Ya, Bapak Ibu, makanya saya selalu bilang tolong syukuri Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di sini. Ya, jangan sampai apapun alasannya, mungkin ada yang sekarang masih belajar di tempat lain, tidak masalah. Tapi metode Al Asani ini sangat membantu kalau menurut saya, sangat membantu. Ya, bahkan saya pribadi juga pernah ikut di metode lain tapi nggak lama. Begitu ketemu Al Asani, saya tinggalkan dan saya lebih fokus ke sini. Kenapa? Karena di sini lebih apa ya, buka kamus apa segala macam bisa lebih mendalami. Kemudian berkaitan dengan cerita Uni ya. Jadi perjalanan saya dulu kenapa? Mungkin kalau nggak paham ya Bapak Ibu. Di rumah saya itu sinyal susah. Karena saya dikepung sama rumah bertingkat gitu ya, kiri kanan itu. Sehingga apa namanya? Saya sering teriak-teriak kalau ngomong itu karena apa yang saya omongin pada nggak denger gitu. Akhirnya saya teriak-teriak keluar pintu, nggak di rumah gitu ya, mode di dalam, saya di pintu teriak-teriak begitu, saking ininya, saking susah sinyalnya. Yang ikut awal-awal kali saya dulu ini banget deh, paham banget gitu ya. Kemudian saya dulu nggak pakai laptop, saya pakai HP kecil. Jadi kalau menjelaskan satu kata hanya sekedar nulisnya itu hanya sekedar cukup satu kata saja gitu loh di HP itu. Dengan bukan pakai pen tapi dengan pakai pakai jari gitu. Berarti kan bisa kebayang ya, HP yang ukuran kecil pakai itu, sinyal yang tidak apa namanya, tidak mendukung gitu ya. Jadi saya kalau di pinggir jalan rumah saya kan pinggir jalan gitu, teriak-teriak. Kebayang. Jadi mungkin dengan persepsi yang tadi galak apa segala macam itu udahlah semakin gitu ya, semakin menempel. Sampai akhirnya saya beli tab waktu itu. Saya pindah ke tab. Sama tab itu sebesar-besarnya tetap nggak bisa ini ayat ya. Nah, baru mungkin kondisi nyaman itu sekarang ketika saya kemudian ngajarnya sudah naik ke loteng, Bapak Ibu, sinyalnya menjadi lebih ada ya sinyalnya gitu loh. Kemudian juga pakai perangkatnya apa namanya, laptop gitu. Jadi mungkin energinya beda, lebih ringan, lebih apa ya, lebih santai gitu. Nggak kayak dulu teriak-teriak karena suara nggak denger, dikit-dikit saya keluar masuk. Yang ikut awal-awal pasti tahu banget itu. Sampai siapa namanya, Bu Rita itu, Bu Wati coba masang wifi aja gitu. Masalahnya bukan dimasang wifi-nya, saya nggak pernah di rumah, masih jarang di rumah, jadi kegunaan wifi di rumah tidak terlalu ini ya. Sampai kemudian akhirnya alhamdulillah sekarang itu menjadi lebih mudah. Dulu tuh lagi jelasin materi keluar terlempar ya, lagi belum tuntas terlempar. Jadi kalau generasi yang awal-awal dulu ngerasain banget itu, saya keluar masuk. Ngajar di sekolah dulu ya, di sekolah ngajar. Ya di betul gudang. Bapak Ibu, kalau mau tahu saya itu dulu ngumpet-ngumpet jam 2, jam 1 ya Bu Ella ya, belajar itu ya.
Jam 1 itu saya ngumpet-ngumpet Bapak Ibu kalau ngajar itu karena Kalau memang tidak di ruang bawah, naik ke ya atas. di gudang Gudang. sinyalnya susah gitu. Jadi teriak-teriak kalau ngomong itu sinyalnya susah, teriak-teriak. Di gudang pernah di ruang bawah tanah demi supaya apa? Supaya saya bisa nyaman gitu ngajar tanpa ada yang mengganggu gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Intinya apapun itu kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Iya, Ya, terima kasih Uni atas sama-sama. Wati. Uni juga yang terima kasih sama Bu Wati. iya. Oke, hari ini saya mau ini ya Bapak Ibu mau membahas ini. Mana tadi yang pamer tadi? Kata pamer tadi Ketika. gimana? Ini ya. Iya. Iya, Ya. Iya. dia ananas. Kenapa Pak Helmi? Nah, yang pamer tapi kan dia ananas. Oke. Iya, ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, sejatinya kalau dalam sebuah kalimat itu kan kata benda itu punya kedudukan ya. Ada sebagai subjek, ada sebagai objek. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu sebagai keterangan. Ya. Nah, saya menjelaskan ini karena tadi kenapa ada tambahan kata karena gitu ya. Karena makanya saya bahas di sini. Kenapa? Karena suka ada yang nanya. Ya, Bu Ati itu dapat kata karena dari mana gitu ya. Dulu ada tuh, ada tambah setiap kali ada tambahan kata suka ada yang bertanya, makanya ini saya bahas biar juga sebagai apa ya namanya. Jadi dalam menerjemahkan tuh biar kita punya rambu-rambu kapan menambahkan kata ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sejatinya ini maksudnya ke keterangan, tapi saya nggak ingin Bapak Ibu semuanya membenturkan ini semuanya ke kelas lain ya. Oke, kalau misalkan mau dihukumin objek silahkan ya, karena memang kita nggak membahas keterangan. Tapi karena tadi ada tambahan kata karena, biar kita keterangan. Dan kenapa keterangan tidak dijelaskan? Karena keterangan tuh banyak banget. Dan kalau dijelaskan saya yakin menjadi tidak mudah kelihatannya gitu ya. Tapi ada kalanya kita sesekali membahas. Tujuannya tadi kenapa di sini supaya pas ditambahkan kata karena. Ternyata ada rambu-rambunya juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekiranya berat, nggak usah dipikirkan beratnya gitu ya. Dan apa kalau Bapak Ibu merasa berat ya alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Yang Ya. merasa bisa mengikuti alhamdulillah. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini termasuk keterangan tujuan ya, keterangan tujuan. Keterangan itu macam-macam, ada waktu, tempat, keadaan, apa namanya tujuan. Nah, ini keterangan tujuan ya. Dimana sebenarnya ada ciri-cirinya gitu ya. Keterangan tujuan. Ya. Biasanya ya, keterangan tujuan itu berasal dari KBKK. KBKK Bapak Ibu ya. Bukan dari KBPA, KBPP. Jadi kalau nanti ketemu KBPA, KBPP, dia bukan termasuk ke sini. Berasal dari KBKK. Ya. Yang dia itu adalah bentuknya umum. Maksudnya umum itu apa? Dia tanwin berarti bukan alif lam. Umum berarti maksudnya adalah tanwin. Kan di sini sebenarnya tanwin ya. Kalau ya sebenarnya tanwin. Cuma karena ber-KBM tanwinnya hilang. Artinya apa? Berarti tidak mungkin pada kata yang alif lam. Tidak mungkin pada kata yang dia itu khusus seperti misalkan kata ganti, kata penghubung, kata tunjuk, nggak mungkin. Pokoknya di KBKK umum, kemudian fathah. Berarti fathah atau fathah tain. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, biasanya KBKK-nya itu berasal dari perbuatan yang berhubungan dengan hati. Bukan dengan
panca indera. Maksudnya panca indera tuh gini. Recording stopped. Berarti bukan KBKK yang Recording in pendengaran, progress. penglihatan, apalagi pendengaran, penglihatan, perkataan, bukan yang dari kayak gitu, tapi berkaitan dengan hati. Apa yang berkaitan hati itu misalkan Bapak Ibu? Contohnya berupa apa? Kalau yang berkaitan dengan ini kan biasanya panca indera itu kan pendengaran. Penglihatan, kayak pokoknya indera aja. Nah, kalau berkaitan dengan hati itu misalnya kecintaan, kebencian, gitu ya. Ya, kayak gitu-gitulah pokoknya ya, Bapak Ibu. Cinta, benci. Tenang. Kalau di sini tadi apa? Pamer. Ya, Pamer, riak, ya. pamer gitu-gitu ya. Iri. Ya, iri. Iri sama riak sama. Ini Beda, penyakit hati ini. Iri, gitu ya. Syukur. Sedih termasuk nggak Bu Ya, Wati? masuk Ya. boleh. Takut ya. Dan lain-lain, banyak intinya. Seperti itu. Bahagia. Ya, boleh. Ya. Dan kemudian yang keempat, ini satu ya, ini satu, ini dua, ini tiga. Tiga itu biasanya dia termasuk jawaban dari pertanyaan kenapa. Jawaban dari pertanyaan kenapa. Dari kalimat sebelumnya. Baik. Dari kalimat sebelumnya. Seperti itu. Nah, biasanya, oke, mungkin bisa saya hapus atas ya, saya hapus atas aja. Ya, jadi nanti susunannya tuh di depan itu ada kenapa. Ini ya, di sini tuh kenapa. Depannya ya, kenapa dia seperti itu, maka di sini jawabannya itu adalah biasanya bisa menggunakan kata karena, untuk, tergantung konteks kalimat aja, agar, supaya, ya, dan seterusnya. Jadi intinya ini berkaitan dengan tujuan dari suatu perbuatan, tujuan atau alasan ya, alasan. Jadi nggak cantik. Saya ulang aja ke Bapak Ibu ya nulisnya ya, urut Enggak ya. Pak, Bu Wati kan ngerti nanti. Ya, Yang penting silakan. ada nomor-nomornya. Ya, silakan. Kita bahas contoh-contohnya. Sudah di screenshot Bu Ella? Iya. Oke, perhatikan yang pertama, KBKK umum fathah. Dan dia perbuatan hati. Dia adalah jawaban dari pertanyaan kenapa dari kalimat sebelumnya. Poinnya itu. Sekarang mari kita lihat ini. Objeknya kan ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita artikan di sini nih, dari sini, maka artinya apa? Dia menginfakkan hartanya. menginfakkan, ini objeknya, hartanya. Recording stopped. Objeknya ya Bapak Ibu ya. Recording in progress. Mari kita lihat. Ini objeknya udah dapat nih Bapak Ibu. Terus kemudian amatin. Ada kata KBKK. Betul KBKK tadi? Iya. Dan dia sejatinya KBKK yang umum tadi karena nggak ada alif lam. Ya. Dan dia fathah. Dan dia artinya ria, berarti perbuatan, pamer, berarti perbuatan hati. Ya. Dan kalau kita tulis kira-kira cocok nggak ya kalau ini masuk ke dalam keterangan tujuan? Maka kita cek alasan dia menginfakkan hartanya itu kan di sini ini ya kalau kita anggap sebagai kenapa. Nah, di sini ada pamer.
Karena Pamer. pamer. Nah, ya bisa dipahami? Ya. Ya, jadi memang ini nggak mudah, ya. Kenapa dia menginfakkan hartanya? Oh, karena pamer. Maka tambahin karena. Berarti ini adalah tujuan dia menginfakkan hartanya bukan karena ridha Allah, tapi karena Pamer. pamer. Pamer ini menjadi apa? Alasan dia melakukan perbuatan. Bisa difahami Bapak Ibu? Ini menjadi apa? Tujuan atau Alasan. makanya disebut sebagai keterangan Tujuan. tujuan. Bisa difahami? Sehingga perlu ada tambahan kata karena. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Insya Allah. Oke, satu ini contohnya. Satu. Silakan ditulis sambil saya cari contoh-contoh yang lain. Ini contoh yang ketiga ya. Kenapa? Ini contoh yang ketiga tadi. Kok yang ketiga, Bu? Ini 1, 2, 3 poinnya. Kan tadi satu syaratnya apa? Keterangan tujuan itu satu syaratnya apa? KBKK. Berasal dari KBKK. Oke. Ini KBKK bukan Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Berarti syarat pertama terpenuhi. KBKK umum apa khusus? Umum. Umum. Kemudian apa? Fathah? Ya. Oke, terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua apa tadi? Berasal dari perbuatan yang berasal dari Nah, artinya kan pamer. Ya. Berarti ini perbuatan hati. Yang berhubungan dengan hati. ya kan Bapak Ibu, pamer itu kan bukan panca indera, Iya. tapi hati. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau pamer tuh yang puas hati Bapak Ibu. Yang puas hati. Ya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau misalkan kita pamer gitu kan hatinya yang ini puas gitu kan? Iya. Jadi perbuatan hati. Yang ketiga apa tadi? Jawaban dari pertanyaan. Ya, ya. Jadi ini apa namanya alasan dia melakukan suatu perbuatan tadi adalah pamer. Tujuan dia melakukan perbuatan tadi adalah pamer. Maka kata pamer itu keterangan dari keterangan tujuan. Jadi tadi bukan dipilah-pilah ya Bapak, bukan oh contoh nomor 1 ini, contoh nomor 2 ini, contoh nomor 3 ini, bukan. Itu satu kesatuan. Berarti harus ada tiga-tiganya. Iya. Oke. Sambil difahami Bapak Ibu, sambil saya mencari contoh yang lain. Oke, kita coba dibuka surat. Arya. Oke, surat 2 ayat 19. Ini udah di screenshot belum, Bu Ella? Udah. Oke. Silakan surat 2 ayat 19. Coba saya tulis dari yang ini. Dan seterusnya sampai ke kata ini. Azharul maut. Betul. Oke. Sekarang Sekarang kita ini dulu Bapak Ibu. Ini KBKK atau KKL? KBKK. KBKK. Siapa yang masih apa namanya? Masih berpikir ini adalah
KKL. Coba Bapak Ibu silakan terbuka jujur biar saya tuntaskan. Siapa yang masih menganggap ini KKL? Berhubungan dengan hati itu ya. Harol mau. Jangan situ dulu, belum ke situ. Saya nanya dulu nih sebelum kembali ke situ. Apa yang masih menganggap ini KKL? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Iya, saya Oke, Bu Ati. Bu Siti ya? Iya, Oke. Jadi Bapak Ibu kalau menganggap ini KKL nggak salah-salah amat. Iya. Ya. Kalau ngelihatnya hanya ke sini. Iya. Tapi kalau kita ngelihat ke sini, tidak mungkin ini KKL. Kenapa? Karena setelah KKL itu nggak mungkin ada kata benda kasroh. Tidak mungkin. Karena penyebab kata benda kasroh itu penyebabnya hanya ada dua. Bisa jadi karena ada huruf jer, Ya. atau karena dia kata benda kedua dari KBM. Bisa difahami? Iya. Iya, bisa. Sehingga di sini apakah ada huruf jer? Tidak. Tidak Yang ada. menyebabkan kasroh ini bukan huruf jer. Kalau dia bukan huruf jer, berarti ini adalah kata benda kedua dari KBM. Berarti sebelumnya nggak mungkin KKL. Benda pertama. Sampai situ bisa difahami, Bu? Iya. Iya, Bu. Oke, penjelasannya itu ya. Jadi nggak mungkin dia KKL karena setelah kata kerja itu kalau ada kata benda kemungkinannya hanya dua. Kalau nggak fathah, domah. Fathah sebagai objek, domah sebagai subjek. Nggak mungkin setelah kata kerja itu kasroh kata bendanya. Itu Bapak Ibu ya. Iya. Jadi setelah kata kerja itu kemungkinan kata bendanya hanya ada dua, domah atau fathah. Domah kalau dia subjek, fathah kalau dia objek. Keterangan pun juga fathah. Keterangan pun juga tandanya fathah. Oke. Oke, berarti ini gugur kalau dianggap sebagai KKL. Oke, dipahami Bapak Ibu? Iya. Iya, Bu. Kalau bukan KKL, kemungkinannya apa? Pasti kata benda. Karena ini adalah kasroh. Berarti ini kata benda kedua. Berarti ini kata benda pertama. Oh, berarti ini KBM. KBM. Kalau nggak ada al-mauti, dia hadaron. Berarti dia polanya fa'alun. Sampai situ pahami Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Kalau dia kata benda nih sudah ya Bapak Ibu, sudah kita identifikasi dia adalah KBM. Dia KBM. Fathah. Ada dua kemungkinan tadi. Bisa jadi objek, bisa jadi keterangan. Ya. Nah, mari kita lihat kata setelah ini sebenarnya ada di situ apa? Aso bi'ahum ya. Asobi'ahum ya. Aso, ini kan kata benda ya. Ya, kata benda kan? Sobi ahum ya. Dan seterusnya, sampai kemudian ke sini. Ya. Ini adalah KKSAD pelaku siapa? Hum. Ya, Bapak Ibu. Ini apa ini? KBM. Sebagai apa? Objek. Sebagai objek. Objek. Ya. Pertama, kenapa objek? Fathah. Dan ya, fathah ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian secara konteks kalau kita lihat ya, ini kan artinya mereka menjadikan jari-jari mereka, dalam hal ini berarti meletakkan jari-jari mereka secara konteks. Oh, ini objek secara konteks Bapak Ibu ya. Pertama secara konteks objek. Ya, secara konteks objek. Dan dia bukan KBKK yang berkaitan dengan hati, jadi nggak mungkin juga dia sebagai keterangan tujuan tadi ya. Objek ya, secara konteks ya Bapak Ibu ya.
Kalau kita baca seterusnya ya, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka dari suara petir. Nah, mulai masuk ke sini. Kalau misalkan langsung begini di dalam telinga-telinga mereka dari suara petir takut mati, kurang ini kan? So kita mikir apa ya ini dia tuh. Nah, kita bisa ngelihat ini adalah KBM, tapi ini adalah apa ini? Apa Bapak Ibu? Ini adalah Bukan kata benda. KBKK. Kata umum. KBKK berkaitan dengan perbuatan apa? Hati. Takut ya, Hati. takut hati. Nah, Iya. kemudian mari kita timbang-timbang. Oh, dia KBKK. Yang pertama kan tadi KBKK. Iya. Kemudian apa tadi? Umum, karena nggak ada alif lam. Iya. Kemudian apa tadi? Fa. Kata. Nah, Kata. yang kedua mari kita lihat. Dia apa tadi? Tapi kata yang berhubungan dengan hati. Ya, berkaitan dengan hati Bapak Ibu. Takut ya, artinya kan takut. Ya. Takut atau ketakutan gitu kan. Tinggal kita pilih enaknya yang mana nanti. Ketakutan. Ketakutan. Yang ketiga, mari kita lihat. Jawaban. Apakah dia? Kenapa dia meletakkan jari-jari di dalam telinga-telinganya? Karena Karena takutnya. Berarti ini apa? Alasan atau tujuan dia meletakkan jari-jarinya di telinga mereka. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah alasan atau tujuan dari kalimat sebelumnya. Oke, gimana Bapak Ibu? Bisa difahami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Sampai difahami, sampai diingat-ingat 3 poin itu. Kalau nanti ketemu nggak bisa, belum bisa, nggak apa-apa. Minimal Bapak Ibu semuanya tahu kenapa ada tambahan kata karena dalam menerjemahkan. Minimal itu aja targetnya dulu. Karena kan harus step by step Bapak Ibu ya untuk membenarkan pemahaman. Sudah Bapak Ibu? Sekarang surat 2 ayat 207. Saya tulisnya hanya dari sini. Yes. Sahu. Nah, di sini nih. Kalau misalkan Bapak Ibu intinya gini, intinya nggak berkaitan dengan panca indera aja, gitu aja daripada susah menginikan ya. Kalau sulit memilah-milah yang hati apa enggak hati, nggak usah dipikirkan itu. Minimal kita bisa mematchingkan bahwa dia alasan bagi perbuatan sebelumnya apa enggak. Dia tujuan bagi perbuatan sebelumnya apa enggak. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat. Di sini apa? KKSAD. Pelaku gua. KKSAD ya. Kemudian ini dia apa? KBM. Kira-kira KBM ini kalau secara konteks bisa masuknya sebagai apa? Objek. Memenuhi syarat di mana? Ciri objeknya di mana? Sa. Oke. Bisa ya. Nafsa ya. Oke. Kemudian kalau ini sudah ada objek, mari kita lihat apakah ini objek juga? Karena objek bisa jadi lebih dari satu. Mari kita lihat. Ini artinya apa? Dia
dia menjual menjual ya, dia dia akan menjual dirinya, dirinya. menjual dirinya. Oke. Kemudian ini apa Bapak Ibu? KBKK. KBKK Ya. itu pencarian. Ya, pencarian. Pencarian apa ini arti ininya? Pencarian keridhaan Allah ya. Iya. Keridhaan Allah. Mari kita timbang. Ini memenuhi syarat-syarat yang pertama tidak? KBKK. Umum. Iya. Fathah. Kata. Yang kedua, bukan berkaitan dengan panca indera, betul nggak? Betul. Ya, bukan berkaitan panca indera ya, bukan berkaitan dengan panca indera. Kalau bingung, ini nggak usah dipikirkan yang ketiganya aja. Yang ketiganya, alasan dari perbuatan sebelumnya. Belum? Betul Bapak Ibu? Betul. Iya. Apakah mencari ridho Allah itu tujuan dari dia menjual dirinya? Maksudnya menjual diri itu jual ke Allah ya? Iya. Jadi bukan konotasi negatif ya. Menjual dirinya, mengorbankan dirinya kepada Allah gitu ya. Ya, jadi ini adalah tujuan atau alasan dari sehingga ada tambahan apa? Karena. Betul, di arti ada tambahan karena? Nggak ada. Betul ya Bapak Ibu? Secara arti ada tambahan kata karena. Di arti ada. Oke. Silahkan di Untuk juga boleh nggak, Bu? Untuk Bu. silakan. Ya boleh kan tadi saya sampaikan tadi apa aja boleh kan tadi? Bisa Ya. agar, supaya, untuk, sebab. Boleh. Tadi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Ya. Di terjemahan Depak ada macam-macam versinya. Tadi kan udah saya sampaikan, boleh apa tadi? Boleh apa? Ya, boleh agar, boleh untuk, supaya, sebab, karena, boleh. Cukup jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat surat 2 ayat 243 yang hadarok sama ya, yang titik-titik di sini nggak muat, saya tulisnya gini aja. Di sini sama-sama hadarul maut, cuma penyebabnya depannya beda. Tadi kan sudah kita bahas hadarul maut, tapi ini mah penyebab sebelumnya beda. Ini dia memenuhi syarat yang pertama ya, yaitu apa? KBKK, umum, fathah. Takut itu adalah perbuatan Perbuatan hati. Yang ketiga, apakah takut mati ini alasan atau tujuan dari kalimat sebelumnya? Iya. Ya. Ya, di situ kan tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka? Mereka jumlahnya beribu-ribu. Nah, alasan mereka keluar dari kampung-kampung mereka itu apa? Karena takut mati. Alasan atau tujuan. Dari kalimat sebelumnya. Oke. Sudah mulai difahami Bapak Ibu? Ya. Saya menyampaikan ini tujuannya adalah untuk supaya kita menambahkan kata yang tidak ada di kalimat itu bisa dengan tepat. Kalau belum mampu begitu, minimal kalau melihat terjemahan Depak, kenapa ada tulisan kenapa ada tambahan kata itu, minimal tahu. Ya, dan jangan dibentur-benturkan ya Bapak Ibu.
1 menit lagi. Takut. Banyak sebenarnya itu ya, banyak sebenarnya. Di ayat ini, apa yang kata ini aja silakan dilihat surat 4 ayat 38. 4. 4, 3. Surat 4. Ayat 38. Di situ ada ri'a an-nasi, ri'a an-nasi. Pamer. Ya, karena pamer. Kenapa dia pamer? Salah. Itu kan berkaitan dengan apa? Alasan ini ya, alasan dari perbuatan sebelumnya. Di situ kan perbuatannya apa? Menginfakkan harta mereka. Nah, tujuan mereka menginfakkan harta-harta itu apa? Karena pamer kepada manusia. Manusia. Gitu. Makanya ditambahkan kata karena. Ya, dan itu kan masuk ke dalam memenuhi syarat 1, 2 ya. Poin 1 dan 2. Coba surat 17 ayat 100 kita lihat. Surat berapa, Bunda? 17. Surat 17 ayat 100 dikata khosyata. Ada khosyata. Oke. Nah, kalimat sebelumnya di situ kalimat sebelumnya ada apa? KKL ya. KKL. Ya. KKL di situ ada huruf la jawab syaratnya ya. Sebelumnya ada ya, intinya dari sebelumnya itu berarti ini alasan dari yang mana? Kan katakanlah andai kalian menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, jika demikian pasti kalian menahan karena takut untuk membelanjakan, untuk pembelanjaan. Ya. Itu khosyata itu adalah KBM ya, dengan infaki KBM. Dia berarti ya dia berarti masuk memenuhi syarat ya, KBKK umum fathah, takut itu berkaitan dengan hati dan dia menjadi tujuan. Perbuatan hati. Ya. Jadi itu menahan diri ya, menahan ya, karena takut pembelanjaan. Ya, nanti bisa dibaca lebih dalam lagi ya ininya kalimatnya. Coba surat 17 ayat 31. Banyak sebenarnya ya, cuma Baterai habis itu, Bunda. oh ya, banyak ya, Bang. Silakan dibuka dulu surat. Ya, makasih Bu. Surat 17 ayat 31. Khosyata Imlak. Khosyata imlak. miskin. ya. Coba kita timbang. KBKK umum fathah ya. Perbuatan hati. Nah, dia menjadi tujuan atau alasan bukan? Coba kita lihat. Alasan apa? Alasan ya kan di situ jangan membunuh ya. Jangan kalian membunuh karena takut miskin. Alasan membunuh karena takut miskin. Ya, itu Bapak Ibu ya. Banyak sebenarnya, banyak banget. Artinya apa? Nanti kalau Bapak Ibu ketemu kata tambahan yang tadi bisa untuk, bisa agar, bisa ini, sementara di situ nggak ada gitu. Langsung KBKK, maka timbang dengan 3 ini. Ditimbang-timbang. Coba ini KBKK bukan?
Umum bukan, maksudnya umum tuh berarti nggak pakai alif lam. Fathah bukan gitu ya. Terus kemudian dia masuk ke panca indera nggak? Kalau berkaitan panca indera berarti enggak, gitu ya. Kemudian yang paling gampang sebenarnya ini poin 1 dan 3. Nah, dia alasan atau tujuan dari kalimat sebelumnya enggak gitu. Ya, jadi nanti kan akan ada 3 kelompok ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebatas, oh ya, saya belum paham. Tapi kalau ketemu di ayat ada tambahan itu, ingat ke sini. Kalau yang sudah level ke faham tanpa melihat, nah lebih bagus ya Bapak Ibu. Cukup, silakan. Sudah di screenshot Bu Mela? Sudah. Bu Meli kenapa? Mukul-mukul kepala. Pusing ya Bu Recording Meli ya. stopped. Ya, mudah-mudahan Bu Meli belajar 1,5 jam jadi sembuh sakit kepalanya. Bu Ella juga. Bapak Ibu yang daya ingatnya mulai berkurang, mudah-mudahan ditingkatkan. Insya Allah ya Bapak Ibu. Melalui belajar gramatika ini. Bapak Ibu yang sudah paham, sefaham-fahamnya bantu teman-temannya yang lain untuk bisa paham. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Yang sakit Mungkin kepala begitu saja. Bu Ati, Kenapa Bu yang sakit Riri? kepala sembuh. Tapi yang nggak sakit Iya, kepala jadi sembuh sakit yang sakit kepala. Dan memudahkan kita semuanya ya, nggak buka-buka kamus lagi. Makasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga masih bisa terus belajar gramatikal Al-Quran bersama-sama, di mana hasil survei hanya 0,1% yang menguasai gramatikal. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita belajar ini menjadi bisa, itu angkanya menjadi naik dan kita termasuk yang ada di dalam persen yang bisa mulai dengan gramatikal Al-Quran. Jadi minimal nggak buta-buta amat gitu Bapak Ibu ya, melihat Al-Quran itu. Ya, yang dulu mungkin kita hanya bisa membaca, tapi dengan secara gramatikal menjadi, oh ternyata bisa ya Budes ya. Saya kalau ingat Budes itu 3 hari disentul dari nggak bisa nulis sampai nangis-nangis, ternyata sekarang udah lancar. Kemarin Pak Supirman apa Pak siapa sampai kagum. Budes sudah kayak baca Al-Quran seperti baca koran. Amin ya Allah. Dia belajar 2,5 tahun ya Budes ya. Amin ya Allah. Oke Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama, yaitu bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran ya Bapak. Dan Satu lagi Bu mudah-mudahan Ati, satu lagi. ya, Seperti kalau mendengar orang murotal kayak mendengar lagu. ya itu butuh kemampuan khusus ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga belum bisa tuh kalau mendengar itu. Masih baru sebatas mengamati kalau saya itu. Mendengar masih masih pabelit gitu untuk antara mendengarkan dengan mengkonekkan hati itu masih lumayan berat bagi saya. Ya Bapak Ibu, mungkin begitu saja. Makasih Bu Ella, Pak Helmi atas kebersamaannya yang setia menemani saya hampir 3 tahun ya Pak Helmi ya, 2,5 tahun ya. Dan juga Dari Bapak Ibu waktu semuanya, dari lubuk hati saya yang paling dalam ya, doa untuk Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan bisa istiqomah. Jangan pernah berpikir untuk berhenti meskipun hanya sejenak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di sisa usia kita bisa terus belajar sampai kemudian Allah layakkan kita masuk ke surganya, karena kita sudah belajar bahasa penduduk surga, yaitu bahasa Arab.
Ya, Bapak Ibu. Di sini boleh terbata-bata, tapi mudah-mudahan di surga nanti kita lancar selancar-lancar. Amin, amin ya Bu Riri ya, semangat Bu Riri. Amin. Bu Riri, seandainya Bu Riri ada pilihan, Bu Riri pengen nggak diganti sama Allah dengan hafal kosakata Al-Quran dan bisa menerjemahkan, tapi resep masakan Padang hilang semuanya. Semangatnya apa yang hilang udah dicatat sama Eli. Miss Hilang nyontek semuanya, resep daya soto. ingat berkaitan resep hilang semua, sama Allah Nggak apa-apa. Apa-apa. Nanti Bu Eli yang gantiin masak dia Tani. Bu Meli, terima kasih atas kebersamaannya. Bapak Ibu semuanya semangat terus. Ya, hilang satu tapi dapatnya banyak, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Ya Allah. Nah, ini begitu saja, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, seperti kita latihannya terbata-bata, tapi waktu tampil pagi lancar, mumtaz, nah, gitu ya. Iya, Iya, Bapak ya. sudah Ya. dilatih. Iya. Alhamdulillah berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, semoga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.